Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Tenno Haika ke Insinyur Soekarno. Tanggal 7 September 1944, pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Radjitman Widyoningrat dan Wakil Inti Bangsa dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Radjitman Widyoningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Radjitman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Saudara-saudara, saya persilakan. Saya punya isu. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang memodel seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bu Subarjo. Kita negara Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukannya. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara kalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya dasar negara dirumuskan dalam berupa 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi: pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui, saya baik kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diketahui Indonesia adalah negara berwarga Islam. Maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kau tidak dengar perkataan itu tadi? Kita membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda sendiri saja yang dibutuhkan. Sepakat dalam usulan kami. Menurut saya ini dia sudah jelas karena sudah mengandung unsur-unsur ketuhanan yang sebenarnya dapat diterima oleh Indonesia. Karena Indonesia sangat beradab. Bagaimana ini? Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya skor sidang hari ini dan akan dilanjutkan lusa. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo membuat rumusan. Bagi para peserta rapat, di sini kita akan membahas lagi bahasan dasar negara dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapat dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan ketuhanan masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan keluarnya menunjukkan kepada suatu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu,
agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat sebaiknya itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak akan mempertingkat itu. Lebih baik saudara keluar saja. Sedang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan sosial, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan-usulan saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan esok. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul setelah 3 hari membahas aspek yang harusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara. Indonesia setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan merumuskan dasar negara yang saya sebut Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua kita harus punya yaitu Tuhan, tetapi tidaklah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima oleh segala kalangan, masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila, dan semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana dengan rapat minggu kemarin tentang negara harus berlandaskan agama Islam? Bagaimana kalau saya berpendapat? Dipersilakan Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dengan Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan, Dr. Andes Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokroswioso merancang Piagam Jakarta. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan 10-14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan, Supomo. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang kami lakukan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam berbagi pemeluknya. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rencana
Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar, rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan republik. Dan 4. Bendera negara kita saka merah putih, dan serta terakhir yaitu 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya sidang kita hari ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik dan wilayah bangsa Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dan panitia perancang Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.